Bangsa laut adalah sebuah persekutuan perompak atau bajak laut yang mengganggu kota-kota pesisir dan kota-kota di wilayah Mediterania sekitar tahun 1276 sampai 1178 sebelum Masehi, terutama memusatkan usaha mereka di Mesir. Mereka dianggap sebagai salah satu penyebab utama keruntuhan Saman Perunggu atau Saman Kejayaan peradaban kuno sekitar tahun 1250 sampai 1150 sebelum Masehi. Asal-usul mereka tetap menjadi misteri karena catatan yang ada tentang keberadaan mereka sebagian besar berasal dari Mesir, yang hanya menggambarkan mereka dalam hal pertempuran, seperti catatan dari prasasti di Tanis yang sebagian berbunyi, mereka datang dari laut dengan kapal perang dan tidak ada yang bisa melawan mereka. Penggambaran ini adalah referensi khas Mesir untuk penjajah misterius ini. Nama-nama suku yang meliputi bangsa laut telah diberikan dalam catatan Mesir sebagai Serden, Sekles, Luka, Tursa, dan Akawasa. Di luar Mesir, mereka juga menyerang wilayah kekaisaran bangsa Het, Lepan, dan wilayah lain di sekitar pantai Mediterania. Asal dan identitas mereka telah disarankan dan tentu masih diperdebatkan menjadi Etruskan, Filistin, Mikenai, dan bahkan Minoa. Tetapi karena tidak ada catatan yang ditemukan sejauh ini yang menjelaskan lebih banyak tentang pertanyaan daripada apa yang saat ini diketahui, klaim semacam itu hanya menjadi dugaan belaka. Tidak ada prasasti kuno yang menyebut gabungan kelompok tersebut sebagai bangsa laut. Ini adalah sebutan Saman modern yang pertama kali dipakai oleh ahli Mesir kuno Gaston Maspero pada tahun 1881. Maspero menggunakan istilah tersebut karena catatan-catatan kuno mengklaim bahwa suku-suku ini berasal dari laut atau dari pulau, tetapi mereka tidak pernah mengatakan laut yang mana atau pulau yang mana, dan kemudian asal-usul bangsa laut tetap tidak diketahui. Tiga perahu besar yang mencatat konflik dan kemenangan mereka atas bangsa laut adalah Ramses II, putra dan penerusnya Merneptah, dan Ramses III. Ketiganya mengklaim kemenangan besar atas musuh-musuh mereka, dan prasasti mereka paling tidak memberikan bukti paling rinci tentang bangsa laut. Bangsa laut dan Ramses II. Ramses Agung adalah salah satu penguasa paling efektif dalam sejarah Mesir kuno, dan di antara banyak prestasinya adalah mengamankan perbatasan dari invasi suku-suku nomaden dan mengamankan jalur perdagangan yang penting bagi perekonomian negaranya. Di awal masa pemerintahannya, bangsa Het merebut pusat perdagangan penting di Kades, Suriah saat ini, dan pada tahun 1274 sebelum Masehi, Ramses memimpin pasukannya untuk mengusir mereka. Klaim Ramses tentang kemenangan total diperdebatkan oleh catatan Het yang mengklaim milik mereka sendiri. Tetapi klaim itu penting karena banyak alasan lain daripada yang dipikirkan Ramses, dan diantaranya adalah apa yang ia katakan tentang bangsa laut. Dalam catatannya, bangsa laut disebutkan bukan hanya sebagai sekutu bangsa Het, tetapi juga bertugas di pasukannya sebagai tentara bayaran. Tidak disebutkan dari mana mereka berasal atau siapa mereka, yang menunjukkan kepada para sejarawan bahwa bangsa laut tidak membutuhkan pengenalan. Ramses juga menceritakan bagaimana pada tahun kedua pemerintahannya, dia mengalahkan orang-orang ini dalam pertempuran laut di lepas pantai Mesir. Ramses mengizinkan kapal perang dan kargo mereka mendekati muara sungai Nil, di mana dia memiliki armada kecil yang ditempatkan dalam formasi defensif. Dia kemudian menyerang apa yang tampaknya merupakan kekuatan yang tidak signifikan dan menenggelamkan kapal mereka. Pertempuran ini tampaknya hanya melibatkan orang-orang laut Serdan, atau setidaknya mereka adalah satu-satunya yang disebutkan. Ramses yang selalu sangat percaya diri dengan catatannya memberi kesan bahwa dia telah menetralisir ancaman bangsa laut. Tapi prasasti penerusnya menceritakan kisah lain. Prasasti Merneptah. Merneptah terus diganggu oleh bangsa laut yang bersekutu dengan Libya untuk menyerang delta Nil. Merneptah menulis bagaimana pada tahun kelima pemerintahannya, Mereye, kepala suku Libya, bersekutu dengan bangsa laut untuk menyerang Mesir. Dia merujuk pada sekutu Libya yang datang dari laut ke utara,
dan menamai wilayah itu sebagai Equus, Teres, Luca, Serden, dan Sekeles. Sejak itu, para sejarawan mencoba untuk mengidentifikasi di mana tanah-tanah ini berada dan dari mana apa yang mereka kemudian dikenal, tapi mereka tidak berhasil. Siapapun mereka, Merneptah menggambarkan mereka sebagai lawan yang tangguh. Dalam prasastinya di dinding dari kuil Karnak dan pada prasasti dari kuil penguburannya, dengan bangga Merneptah menganggap telah mengalahkan mereka. Pada titik ini dalam sejarah pemerintahan Merneptah, tampaknya bangsa laut berusaha untuk membangun pemukiman permanen di Mesir. Karena dalam invasi, mereka membawa serta sejumlah barang rumah tangga dan peralatan bangunan. Merneptah telah berdoa, berpuasa, dan berkonsultasi pada para dewa dalam hal strategi, berperang dengan bangsa laut di mana gabungan pasukan infanteri, kavaleri, dan pemanah Mesir membunuh lebih dari 6.000 lawan mereka dan menangkap anggota tawanan dari keluarga kerajaan Libya. Merneptah mengklaim kemenangan penuh dan perbatasan Mesir kembali aman. Untuk merayakan pencapaiannya, dia mengabadikan kisah itu dalam prasasti Karnak dan di kuil penguburannya di Tebes. Dalam prasasti sebagian berbunyi, para pangeran bersujud berkata damai, tak satu pun dari 9 busur berani mengangkat kepalanya. Tehenu dijarah sementara hati damai. Kanaan dirampas oleh setiap kejahatan. Askelon dibawa pergi dan Geser dirampas. Yenoam dijadikan seperti yang tidak pernah ada. Israel disia-siakan tanpa bedih. Kor dijadikan janda Mesir, seluruh negeri damai. Setiap orang yang bepergian telah ditundukkan oleh Raja Mesir hulu dan hilir. 9 busur yang disebutkan adalah istilah adat yang diberikan orang Mesir kepada musuh mereka, dan Tehenu adalah nama untuk Libya. Prasasti Merneptah adalah penyebutan Israel pertama dalam sejarah yang tercatat, tetapi yang menarik tidak mengacu pada negara atau wilayah, tetapi pada suatu bangsa. Para sejarawan masih belum tahu apa arti rujukan ini. Seperti bangsa laut, referensi ke Israel ini terus menarik perhatian para sejarawan hingga saat ini. Merneptah sendiri tidak peduli dengan Israel atau dengan negara lain yang dia sebutkan. Dia puas bahwa bangsa laut telah dikalahkan dan Mesir telah aman. Namun seperti pendahulunya, Merneptah salah dan bangsa laut akan kembali. Ramses III dan pertempuran Suis. Selama masa pemerintahan Ramses III, bangsa laut menyerang dan menghancurkan pusat perdagangan Mesir di Kades. Mereka memulai serangan dengan cepat di sepanjang pantai sebelum menuju ke delta Nil. Tapi Ramses III mengalahkan mereka pada tahun 1180 sebelum Masehi. Dalam prasasti kemenangannya sendiri, Ramses III menggambarkan invasi tersebut. Negara asing bersekutu di tanah mereka. Seketika tanah itu dipindahkan dan tersebar dalam keributan. Tidak ada negeri yang bisa menahan senjata mereka, mulai dari Hatti, Kode, Karkemis, Arsawa, dan Alasia. Sebuah perkampungan didirikan di Amuru. Mereka menelantarkan penduduknya dan tanahnya seperti tidak pernah ada. Mereka maju ke depan menuju Mesir, sementara nyala api telah disiapkan untuk mereka. Persekutuan mereka adalah Peleset, Ceker, Sekeles, Denen, dan Weshes. Mereka meletakkan tangan mereka di atas tanah sejauh arena bumi. Hati mereka yakin dan percaya saat mereka berkata, rencana kita akan berhasil. Negara-negara yang disebutkan dalam persekutuan bangsa laut mungkin adalah wilayah Palestina, Peleset, atau Suriah, Ceker. Tapi ini tidak pasti. Namun jelaslah bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang sama, yang menyerang Mesir pada masa Merneptah. Dalam invasi ini seperti sebelumnya, bangsa laut bersekutu dengan Libya, dan seperti yang dicatat Ramses III, mereka yakin akan kemenangan. Mereka telah menghancurkan negara bangsa Het sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Ramses III mengetahui bentrokan pendahulunya dengan orang-orang ini, memutuskan untuk tidak terlibat di lapangan dan memilih taktik gerilya sebagai strategi. Dia mengatur penyergapan di sepanjang pantai dan menuruni delta Nil dan memanfaatkan pemanahnya secara efektif,
memposisikan mereka tersembunyi di sepanjang garis pantai untuk menghujani panah ke arah kapal. Catatan Mesir sekali lagi merinci kemenangan gemilang di mana banyak orang laut dibunuh dan yang lainnya ditawan, dipaksa menjadi tentara atau dijual sebagai budak. Meskipun Ramses III telah menyelamatkan Mesir dari penaklukan, peran itu sangat mahal harganya sehingga menguras pembendaharaan kerajaan dan membuat para pekerja makam di desa Setmat tidak dapat dibayar. Hal ini menyebabkan pemogokan kerja pertama dalam sejarah yang tercatat. Setelah kekalahan mereka oleh Ramses III, bangsa laut menghilang dari sejarah. Orang-orang yang selamat dari pertempuran mungkin berbaur dengan budaya Mesir. Tidak ada catatan yang menunjukkan dari mana mereka berasal dan tidak ada catatan tentang mereka setelah 1178 sebelum Masehi. Tetapi selama hampir 100 tahun, mereka adalah perampok laut yang paling ditakuti di wilayah Mediterania dan merupakan tantangan terus-menerus bagi kekuatan dan kemakmuran Mesir. Seperti disebutkan di atas, tidak ada kesepakatan tentang siapa bangsa laut. Meskipun kita akan menemukan banyak sejarawan berdebat sengit untuk setiap klaim mereka. Prasasti Mesir memberikan hampir semua yang perlu diketahui tentang orang-orang ini, di luar referensi dalam surat-surat dari orang Het dan Asur yang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang masalah ini. Mengapa orang-orang ini secara terus-menerus bangkit melawan Mesir? Hal itu masih membingungkan bagi sejarawan. Sejarawan seperti Mark van de Miro percaya bahwa pertanyaan tentang identitas bangsa laut tidak akan pernah diketahui dan tidak ada gunanya untuk mencoba menemukannya. Tapi mengapa mereka masih muncul di setiap buku-buku sejarah dunia? Penjelasannya sederhana. Identitas asli bangsa laut akan tetap menjadi misteri, dan manusia selalu tertarik pada apa yang misterius, dan akan selalu begitu. Terima kasih sudah mampir. Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.